Pilih nikah lagi atau balikan? Balikan karena anak itu gimana tuh? Ini gue suka dari pertanyaannya Zikri. Sahabat merebut pasangan gue. Jangan hinakan agama kita dengan kelakuan kita sendiri. Takut direbut tuh orang yang nggak pede sebenarnya. Yang nikung siapa? Teman. Orang terdekat yang ngancurin. Ngomong anjing biasa aja. Jangan pernah menegur pasanganmu di depan umum. Dan yang terlihat maksiat atau dia ahli maksiat belum tentu dia ahli neraka. Ahli neraka. Pilih pengusaha atau jadi artis? Waduh berat. Pengusaha. Oke. Pilih anak atau istri? Anak. Kok mikir kok pantang? Anak. Pilih anak istri anak. Pilih botak apa jerawatan seluruh muka? Ada bisul-bisul gitu? Botak katanya. Botak. Kenapa? Kok takut hilang ganteng gue? Bukan, kalau jerawat susah, lama. Gitu. Kalau botak bisa tumbuh lagi dong. Oh iya benar. Pilih selingkuh atau selingkuhin? Diselingkuhin. Kenapa? Mikir itu. Karena gue tidak mau menyakiti. Ya, ini jawaban semua buaya. Oke, hati-hati dengan para buaya. Tidak dong. Ya, hidup buaya. Pilih perawan atau janda? Duh berat lagi sekarang nih. Pilih janda mungkin. Janda semakin terdepan. Oke. Pilih nikah lagi atau jadi duda kalian yang banyak dikagumi oleh ukti-ukti? Waduh, ini bisa dijat saya nih. Nikah lagi ya? Apa tadi? Nikah lagi atau jadi duda kalian? Berat banget. Nikah lagi. Nikah lagi? Oke. Pilih bola basket atau fotografi? Fotografi. Oke. Pilih ini dari kepalaku nih. Gak ada kau mati kau. Oke. Pilih nikah siri atau kumpul kebo? Nikah siri. Oke. Jake. Aduh. Pertanyaan selanjutnya adalah pilih nikah lagi atau balikan? Ini yang bikin pertanyaan si Kafka nih pasti. Kafka Abdul Muhammad. Aduh. Itu yang itu lo tau gak sih? Itu, apa? Yang punya lagu judulnya Ayam. Ah, judulnya Ayam. Gimana lagunya? Maya. Apa judulnya? Gimana Reve? Semua orang tahu kita. Pokoknya judulnya Ayam di balik Maya. Penting banget ya baliknya. Lihat di sini Ayam. Maya Ayam. Kafka Abdul Muhammad. Kafka. Semua. Oke, kita balik ke masalah nikah lagi atau balikan? Sundar. Wah, kenapa kopinya berisi lagi? Wow. Jangan-jangan refill dari bawah nih. Enggak, ini meja ada bartendernya. Waduh. Lanjut, dah. Balikan. Kalau dia belum nikah lagi balikan, tapi kalau dia udah nikah lagi langsung dong kita nikah lagi juga. Kenapa kau milih balikan? Apa alasanmu? Tapi tetap ada ini ya. Misalkan kan nggak tahu nih, tapi kalau tahun ini enggak, sama-sama enggak. Cuma nggak tahu Allah maha bolak-balikan hati, mungkin ada yang masih bisa diperbaiki. Perbaiki. Kalau misalnya salah satu dari kalian nggak mau ngalah gimana? Salah satu nggak mau ngalah, ya nggak bisa. Dengan kekurangan atau yang kalian nggak suka satu sama lain gitu? Yang udah nggak bisa. Berarti nggak bisa. Nggak bisa. Jadi intinya kalau misalnya bisa dirubah, nikah lagi. Misalnya bisa dirubah balikan. Karena tapi intinya itu aja. Kalau dia nikah lagi, ya kita nikah lagi juga dong. Kalau dia nikah lagi, kau nikah lagi. Yoi. Oke, kau pilih mana? Pelacur tapi taat ibadah atau terlihat soleha tapi maksiat? Pilih apa nih? Pilih untuk dinikahi atau pilih pilih mana aja yang dulu. Pilih aja dulu. Pelacur tapi taat ibadah. Kenapa? Kan tapi taat ibadahnya mungkin nggak tahu dan misalkan dia nggak bilang kalau dia pelacur, dia nutup aibnya ya lebih baik itu daripada yang menggembar-gemborkan dia solehah tapi dia maksiat. Gitu. Dan tapi kalau untuk dinikahi sih, misalkan kitanya udah tahu dia pelacur ya jangan. Kan Rasul bilang jangan nikahi pelacur, jangan nikahi pezina karena pezinanya untuk zina. Tapi kalau pelacurnya tobat boleh dong, karena udah bersih lagi kan, udah nggak masuk golongan pezina lagi kan. Tapi ada gini loh. Ada yang bertanya, kenapa Allah menciptakan orang soleh? Dan Allah kenapa ciptakan pelacur? Kalau Allah ciptakan pelacur hanya untuk masuk neraka, kemudian Allah menciptakan orang soleh hanya untuk masuk surga dengan gampang. Kenapa? Saya juga pernah dengar jawabannya,
Katanya itu. Itu kan barusan saya jawab tadi. Iya. Kan saya belajar dari Ustadz Ya kan. kepikiran sih tadi itu. Apa jawabannya, Pak? Tapi benar sih. Kepikiran mungkin belum. Allah ingin mengecoh manusia ya kan. Allah ingin membuat manusia memiliki sisi positif, sisi pandangan sendiri. Betul. Karena Makanya yang itu. terlihat soleh atau soleh belum tentu dia ahli surga. Betul. Dan yang terlihat maksiat atau dia ahli maksiat belum tentu dia ahli neraka. Siapa tahu satu titik amal ibadah dia buat Allah ridho, menghapuskan semua kesalahannya. Iya, jadi ingat yang kisah pelacur ngasih makanan ke anjing itu Iya, ngomong anjing biasa aja. Oh iya. Anjing. Iya. Iya, dia ngasih ternyata Allah ridho dan semua dosanya dihapuskan. Dan sebaliknya ketika dia orang soleh atau solehah, kemudian ada sedetik kesombongan atas amal ibadah yang dilakukan, maka hancurlah semua amal ibadahnya. Pertanyaan kita yang mana? Pertanyaannya kita itu bagian yang mana? Yang memiliki amal soleh, kemudian Allah ridha, atau memiliki kesombongan sedetik, kemudian Allah hapuskan semua amal ibadah kita. Makanya kita jadi manusia jangan yang ngejudge orang hanya dari tampilan luarnya aja ya. Yang kita belum tahu kan banyak, bisa aja Allah. Iya. Jadi ya pilih dia udah, untuk surga. kita manusia kalem-kalem aja, jangan rendahkan orang lain. Iya. Kalem dirangkul bukan dipukul. Oke. Zikri Daulay, abangnya Syakir Daulay dan Fauzan Daulay. Sebagai laki-laki mencoba menghargai lebih dahulu atau dihargai? Mencoba menghargai lebih dulu dong. Kenapa? Karena dengan kita menghargai orang, kita akan dapat banyak positif, terus hal positif, pahala. Terus apa ya? Saya bingung nih. Tapi intinya pasti menghargai orang dulu tuh lebih penting. Karena Gitu. Karena apa? Karena apakah adab gitu? Iya dong. Adab juga termasuk dan pokoknya apapun yang orang kerjain, kita jangan kayak ngejudge, dia baru segini doang udah bangga gitu kan orang-orang sekarang kan. Tapi kita hargailah usahanya, perjuangannya gitu. Daripada kayak kalau kita pengen dihargai dulu kayak gila gue udah dapet ini nih, lo baru segitu. Kayak minta dihargai tapi ternyata kita gak tahu bahwa dia lebih dari kita gitu. Jadi mendingan menghargai orang terus gitu. Karena zaman sekarang manusia itu banyak yang haus dipuji. Betul. Makanya Rasulullah paling takut itu ria ya. Kayak semut hitam jalan di atas batu hitam. Yes. Di malam gelap gulita. Betul. Jadi gak kelihatan. Jadi ria itu sesuatu Susah, ya. yang sesuatu amal perbuatan setitik dia. Ada kisah begini. Ketika sholat Jumat seorang laki-laki mendengar pengumuman, Alhamdulillah ada sumbangan dari Fulan bin Fulan. Waduh. Senilai 1 juta. Ngomong nih orang nih. Ngomong nih orang. Iya. Gila ya, tuh orang riak banget disebutin namanya. Terus kemudian tuh lagi, walhamdulillah juga ada hamba Allah menyumbang senilai 3 juta rupiah. Dalam hati ini ngomong, itu gue tuh. Selesai urusan. Ada keriaan di situ. Ria itu Karena yang tahu Allah itu. Betul. Apa lawan kata ikhlas? Lawan kata ikhlas. Apa? Ria. Oh iya. Iya kan? Bener. Sementara ikhlas semua karena Allah. Kalau ria enggak kan? Iya benar. Gitu. Oke, zikri lemah lembut atau tegas? Ayo kok. Harus dua-duanya sih. Harus tahu menempatkan dua-duanya sih. Jadi dua-duanya boleh gak? Lemah lembut saat tertentu, tegas juga perlu. Betul juga sih. Iya dong. Nggak bisa. Sebenarnya nggak bisa sih. Tapi sih kayak gitu. Nggak harus satu tapi yang kau jawab sekarang. Oh ya udah. Tegas. Berarti kok nggak lemah lembut? Serba salah gue di sini. Aku lemah lembut kok guys, tenang aja. Iya sih, aku tahu itu. Nggak, jadi kau pilih tegas apa lemah lembut? Tetap tegas. Tegas. Oke. Padahal lemah lembut itu diperlukan dan tegas diperlukan di atas kasur. Jawaban saya yang pertama adalah jawaban yang jujur kan. Betul. Kau pilih cerewet annoying atau jutek tapi care? Jutek tapi care. That's me. Lucu banget. Diem taunya kirim bunga. Diem taunya kirim GoFood. Pernah terjadi. Ya pernah ya? Pernah PDKT. Sama siapa? Dulu dong sama mantan. Punya mantan kau? Jadi saya diundang di sini dari tadi itu bukan? Oh iya. Punya mantan pacar? Berapa banyak mantan pacarmu? Enggak. Sombong. Enggak banyak.
13. Gak nyampe 2 digit gue mah. 20. Gak nyampe. 30. Itu kan Enggak. nyampe dong. Enggak. Oke. Dik, kan kau ini kan Waduh. menjadi suami muda di zaman milenial. Kalau kau kan zaman milenial, mungkin para penonton ada yang zaman kolonial. Coba kayak mana? Apa kiat-kiat yang membuat Harusnya yang bertahan dong. Tanya kiat-kiat sama yang gagal. Aduh, ya kurang tepat. ya juga sih ya. Iya dong. Gimana? Saya balikin gimana? Menjadi suami di era milenial. Walaupun bukan lahir di era milenial, tapi kan menjalani kehidupan sebagai suami di era ini. Gimana? Oke. Aku menjadi suami di era milenial, bagaimana caranya adalah simple sebenarnya. Simpelnya apa ya? Ya kayak yang udah aku jawab. Jangan pernah menegur pasanganmu depan umum. Tepat sekali. Jangan pernah menegur pasanganmu di depan umum. Hargai dia. Betul. Karena apa? Seorang suami istri itu adalah saling menutupi satu sama lain. Keduanya ya, Iya. bukan salah satu aja. Iya, suami istri. Iya. Si suami menutupi kekurangan si istrinya di depan orang lain. Si istri juga begitu. Jangan Betul. telanjangi suamimu di depan orang lain. Jangan marahi dia di depan orang lain. Tutup. Jadi isyarat kalau misalnya marah, mata-mata aja. Awas kok di kasur ya. Tengok di kamar. Iya. Gitu. Terus jangan lupakan hal-hal Hal-hal kecil. hal-hal kecil, hadiah-hadiah. Hadiah-hadiah kecil. Kemudian jangan tinggikan suaramu di hadapan suami atau istrimu. Kalau misalnya nggak fatal lah ya. Iya. Ya, dan Ya, kan. si istri pun tidak boleh meninggikan suara di depan suami. Dan Betul, itu kata lebih Rasulullah fatal SAW, lagi. seandainya aku bisa memerintahkan manusia untuk sujud kepada manusia lainnya, ku perintahkan seorang istri sujud pada suaminya, tapi nggak bisa. Iya. Artinya apa di sini? Bahwa surganya seorang istri ada pada suami. Iya, udah pindah dari ibunya Iya. ke suami ketika dia udah nikah. Ya. Yes, pindah. Dan Jadi setelah Allah, suaminya. iya. Langsung. Jadi si istri ini ya jaga benar-benar dirimu di hadapan suami, dan suami jangan bentak-bentak Iya. istri karena kesalahannya, kalau nggak Betul. fatal. Dan semata-mata karena surganya di elu nih, langsung Iya. semena-mena gitu. Kalau misalnya suami Jangan istri nih, juga. istrinya bentak, suami tinggal jawab gini, sayang, aku nggak jauh-jauh kok, aku dekat sini, nggak usah keras-keras ngomongnya, masih dengar aku, Tips and trick tuh. masih dengar aku. Terus misalnya si istri nggak sengaja dengar suaminya ngebentak, kamu kok sayang, aku nggak budek gitu, dia balikin. Terus Tapi gini, sepertinya perempuan jarang menggunakan logika seperti kita jawabannya gitu. memang sih. Memang sih. Ada istri Anda di depan. Aduh, aman gak ya? Aman dong. Ya, Aman dong. jadi Ya intinya gitu. ya inti gitulah, artinya jaga marwah pasangan kalian. Betul. Alright, next, dengan adanya sosmed dan lainnya tentunya menjadi tantangan bagi suami dan istri, ya nggak sih? Oh iya dong. Seperti yang tadi juga, memang sosmed itu sebenarnya tempat untuk posting yang happy-happy. Karena kan apa yang kita posting, apalagi kita public figure punya banyak followers, harusnya kita kasih energi yang positif dong ke mereka. Ketika kita postingnya happy, mereka ikut happy. Jadi makanya gue soal kesedihan mendingan nggak usah, dan jangan pernah kalau bisa gitu posting di sosial media. Aku mau nge-share Cukup. sih buat ke teman-teman semuanya, dude, kalian itu ngadu jangan di Instagram. Ih, bener. Apalagi cowok ya. Kalau ngadu itu jangan di Instagram, ngadu itu sama Allah. Ketika kalian ngadu di Instagram, di wall, ya sama seperti orang Jewish atau Yahudi. Iya. Dia mencurahkan isi hatinya di dinding, di wall Instagram, Iya. di wall Facebook. Iya. Dude, kita nih Muslim, ya curahkan masalahmu itu kepada Allah. Gak perlu Karena orang tahu. kalau ke manusia menurut gue bang, jadi ingat kata-kata Abu Bakar ya kalau nggak salah. Radhiyallahu anhu. Iya. Nggak apa, rugi kasih tahu ke orang-orang yang ke musuh lo, dia tetap akan benci lo walaupun lo bikin kebaikan kan, lo sebar kebaikan. Tapi kalau ke orang yang udah percaya sama lo mau Sayyidina jahat pun Ali dia tuh. percaya. Oh ya, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Iya. Dan Iya. tunjukkan dirimu. Iya. Jadi orang yang benci kau gak Tetap peduli. Iya, nggak peduli.
Dia nggak akan percaya dengan apapun yang kau ucapkan atau Iya, kau tunjukkan. Tapi betul. orang yang udah mencintaimu, nggak peduli akan kekuranganmu, dia tetap mencintaimu. Jadi untuk apa? Jadi untuk apa manusia? Dan tolong, kalian teman-teman sosial media, tolong jangan curhat di sosial media di Betul. close friend. Karena apa? Aduh. Jangan percaya manusia. Manusia itu lemes. Punya close friend? Nggak Nggak punya. Milenial padahal. Aku nggak punya close friend. Manusia lemes curhat paling aman tuh yang aman, yang nggak akan bocor Iya, kasih iya, siapa, tapi dikasih jawaban sama Allah lewat apa? Baca Betul. Al-Quran. Ya nggak sih? Iya. Kayak kemarin baru Gua kejadian kayak nih baru-baru dulu ini. tapi jujur, as milenial dulu gue pernah punya close friend 2017. Tapi kayak sebulan doang udah kayak buat apa ya? Mending langsung aja ngomong sama temen lu. Iya. Ketemu gitu. Kalau emang lu mau cerita gitu. Kan kita nggak bisa percaya semuanya temen kan. Justru kadang orang terdekat yang ngancurin. Musuh paling besar adalah sahabatmu. Sahabat, betul. Be Musuh aware guys. paling besar adalah sahabatmu. Dia yang suka menikungmu, dia yang suka menusukmu. Ya kadang sih gunanya teman sih itu. Yang nikung siapa? Teman. Teman. Yang makan, teman makan, teman. Yang bohongin, teman. Teman. Yang manfaatin, teman. Teman. Hati-hati sama teman, makanya nikah deh lu kok itu. Loh, kok itu? Kok itu ya? Oke. Aku mau naik mau kok Oke. Jikri. Kau pilih direbut atau merebut? Gampang sekali. Direbut aja. Direbut. Kenapa? Kayak kata Jessica Jane, rebut aja. Lu mampu gak bos? Yoi. Enggak, karena gue bukan tipikal yang merebut. Gue juga bukan tipikal kalau mencintai atau dicintai, mendingan mencintai. Lebih baik disakiti daripada menyakiti. Ini kata-kata buaya. Bener. Buaya. Loh. Kok hidup juga? maaf. Tapi bener. Buat apa? Gitu. Kayak ya aku juga berpikir ketika ada orang mau merebut apa ya, orang yang ku sayang kayak misalnya siapalah ya gitu ya, kayak nauzubillah misalnya istri gitu ya, ada yang mau merebut. Aku kan mengatakan kau nggak sepantaran sama aku, kau nggak selevel aku. Ya kan saya. Jadi orang-orang yang cemburu atau takut direbut tuh orang yang nggak pede sebenarnya. Apa sih bahasa kemarin? Introvert, bukan introvert apa? Apa? Insecure. Anak-anak sekarang nih insecure VJ. Yoi. Insecure VJ. Itu inspektur. Oke, maaf. Keseringan ya nontonin dia? Iya, kemarin ada Jujur film aja. bagus. Oh iya. Ya jadi karena insecure, dude, kalian aduh. Orang-orang insecure tuh orang yang belum tahu kapasitas dirinya. Terus jadi nggak pede Dia gitu. nggak tahu dia punya nilai plus. Iya, nah itu. Kalian belum tahu kelebihan diri kalian tuh apa, dan bahaya banget kalau kalian belum nemuin hal apa kelebihan dari diri kalian. Jadi kalian insecure terus lihat orang lebih insecure. Padahal kalian punya kelebihan yang dia nggak punya gitu. Dan bersyukurlah kalian. Kita cuma bersyukur. Kenapa? Jutaan orang pengen di posisi kita. Tuh. Jutaan orang. Ratusan ribu orang. Jutaan orang pengen di posisi kita. Jadi apa? Syukuri apa yang telah kau miliki. Dan olah itu. Cari kemampuanmu untuk menjadi nilai plus di hadapan Allah dan manusia. Hakata. InsyaAllah. Allah ma'ana. Nah. Mendalik pilih. Merebut pasangan sahabat atau direbut pasangan merebut pasangan sahabat atau sahabat merebut pasangan kau? Sahabat merebut pasangan gue. Berarti kau tetap bersahabat sama dia? Tetap Bersahabat. bersahabat mungkin akan tidak seintens dulu mungkin. Misalkan tadinya levelnya sahabatnya banget, sekarang ya jadi jaga jarak dong. Iya, gitu. Ya kan? Ya jadi ketaker lah ya. Ketaker lah. Oh, nah orang sifatnya kan kelihatan dari situ. Ya. Itu. Karena dunia ini adalah seleksi alam. Betul sekali. Betul. Ketika badai hujan, yang mana mau bertahan? Apakah dia memiliki bahan yang tidak kokoh, kayu lapuk misalnya yang banyak rayap, sehingga dia nggak mau berdiri sendiri, kemudian dia mati, hancur di telan bumi. Semua seleksi alam. Dan yakinlah, kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum wa nablu akhbarakum. Tidaklah kami menguji kalian melainkan kami qumul hisab. Ada suara Quran kan? Masya Allah. Soleh sekali studio kita. Wow. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum wa nablu
Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wa nabluwa akhbarukum. Tidaklah kami menguji kalian, tidaklah kami mengetes kalian, kata Allah, melainkan hatta na'lamal mujahidina minkum, sampai kami mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar berjuang di jalan Allah. Wa nabluwa akhbarakum. Dan setelah itu kami akan kumpulkan kalian, tempatkan kalian bersama orang-orang yang sepadan sama kalian. Jadi buat yang lagi diuji, jangan patah semangat. Yoi, kalem bro. Kalem bro. Karena kita akan This is life. Ya, ditempatkan nama Allah sama orang yang sepantaran nama kita, yang seletingan nama kita, yang pantasnya sama kita. Betul. Kalau mereka yang mengkhianati kita, aduh, mohon maaf. Mohon maaf. Anda di bawah kami. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah, jangan sampai sombong. Astagfirullahaladzim. Jangan Nggak gitu sampai, maksudnya. Ya pokoknya gitulah, di tempat-tempatkan sesuai dengan. Mengerti kan? Udah golongannya. cerdas kok netizen. Iya, iya. Kalau misalnya ada seorang wanita yang ternyata dengan dia Allah ridho dengan kau. Maksudnya ridho, contohnya adalah dipermudah, hati makin tenang, rezeki makin lancar, makin dekat sama Allah. Dia mau jadi istri kau, tapi dia, mohon maaf, dia tidak memiliki kesempurnaan fisik, alias cacat misalnya. Kau mau nggak? Mau. Mau. Meskipun apa dia, sih yang kita cari dalam hidup kalau bukan ketenangan lagi? Fisik bisa menua, dia bisa ini, nggak akan bertahan lama kan semuanya. Tapi kalau akhlaknya, agamanya bagus, mendingan yang begitu. Dan gua kalaupun nggak menerima dia, tapi tadi bahasanya Allah ridho, kan konsepnya begitu jodoh. Sekuat apapun kita menolak, kalau dia jodoh kita akan datang dengan caranya sendiri. Tapi kalau dia bukan jodoh kita, sekencang apapun kita kejar, dia gak akan jadi milik kita. Tapi terkadang di antara manusia ini kan banyak orang yang mendinil, gue gak mau sama dia meskipun dimudahin semua, tapi gue cinta sama ini, gue mendinil itu. Kan ada yang begitu. Iya. Nah ini datang seorang yang, mohon maaf, mungkin dia gak punya tangan, gak punya kaki gitu. Mau gak kau? Gak punya tangan, gak punya kaki. Iya, misalnya gitu. Berat sekali. Tapi Allah ridho. Tapi Allah ridho di situ ya. Iya. Tapi kau hidup di dunia. Iya. Ya udah. Nggak apa-apa. Yakin? Kalau gue ketemu, gue cinta dia, gue nggak peduli orang loh kalau udah cinta. Masa? Ih, bener. Bodoh. Bodoh amat. Bener. Saya nggak peduli omongan orang lagi. Ya udah, dia akan terlihat spesial di mata semua orang, walaupun di mata orang mungkin dia nggak spesial. Tapi di mata gue, di mata Allah dia spesial. She's the one gitu. She's the one. Gitu. Meskipun dia buta. Iya kan, konsep yang tadi sih kembali, kalaupun gue tolak, dia tetap memang ujung-ujungnya ke saya gimana. Itu aja sih yang sekarang diyakinin. Jadi makanya tahun ini saya tidak mencari. Bukan artinya menutup hati juga, dan bukan belum move on juga, tapi memang mempersiapkan diri lebih mateng lagi ke depannya, belajar dulu dari kesalahan-kesalahan kemarin sampai udah yakin nih, udah siap dari segala hal, baru mungkin nyari. Dan mungkin beberapa tahun ke depan maybe. Beberapa tahun. Biasa mungkin 3. Duda keren. Tahun ini enggak. Duda keren itu cari berapa bulan dapat lagi. Wow. Siapa ya? Nggak tahu sih. Ada kan? Nggak tahu. Ya ada aja sebenarnya kan, mungkin karena memang sudah pernah menikah, terus entah itu kebutuhan biologis atau niat ibadah ya kan, kita nggak tahu. Gitu. Tapi kalau diri aku pribadi saat ini pikirannya gitu, tapi nggak tahu, masih ya udahlah, serah Allah deh. Karena apa rencana ya, let it flow lah. Iya. Ikutin aja. Berarti kalau ada perempuan, rencana Allah yang terbaik dia. Ada wanita yang cacat tapi Allah ridho, oke. Yang penting Allah ridho. Banyak. Yang penting Allah ridho. Iya. Yang penting Allah ridho. Nyari ridhonya Allah kan. Ridho Allah fi ridho walidain. Naam. Ridho Allah di ridhonya orang tua. Tua juga gitu. Orang tua juga ridho, ya udah. Silakan kalian. Makanya kalau orang tua nggak ridho jangan maksa-maksa deh. Ya nggak sih Bang? Gimana? Gimana? Misalkan kita udah pede nih dia ini, tapi kalau orang tua nggak ridho, gini, pertimbangan kita apa? Ini konsep pernikahan tuh gini. Konsep pernikahan itu, nikahilah orang yang kau butuhkan, bukan yang kau inginkan. Oh itu. Allah juga ngasih apa yang kita butuhkan.
bukan apa yang kita mau. Ya, nikahi orang yang kau butuhkan bukan yang kau inginkan. Karena terkadang keinginan manusia ini banyak kan. Betul, nggak ada habisnya. Iya, karena manusia picik. Karena kita manusia. Iya. Mencari kesempurnaan yang tiada batasnya. Padahal semuanya hanyalah fata morgana. Dunia ini fana guys. Betul. Jangan menikah karena sudah waktunya, karena sudah umurnya. Tapi menikahlah karena dia orangnya. Menikahlah karena dia orangnya. Jadi menurut gue sekarang kalau udah gak cocok, jangan dipaksain lah. Tapi kan Karena terkadang cinta itu maksudnya buta. Gini, cinta itu buta memang. Tapi kalau udah buta, buat apa kita hidup selamanya? Kalau untuk dia tersakiti, kitanya juga gak happy. Ya, maksudnya kan untuk menjadi menikahilah kalau emang dia orangnya. Di awal-awal cinta itu buta. Iya memang. Cinta itu juga bisa tumbuh. Ketika nikah kita bukan jatuh cinta tapi membangun cinta kan. Aku sama Omi Lu ini belum cinta awalnya. awal nikah Kayak Kak Mimi. saling mengenal satu sama lain. Oh iya. Ya kita ngelihat Iya. apa sih sisi dalam hidup dia yang buruk dan kami mencari keburukan atau sama lain untuk saling mencintai. Iya. Ingat mencintailah karena keburukannya, kekurangannya bukan kelebihannya. Karena apa? Betul. Kelebihan itu adalah bonus. Betul. Itu sekarang sih. Ya kan? Kayak gitu juga benar. Karena ini lagi bab itu gitu. Bab apa sih? Bab nikah mungkin Cerai. orang-orang. Iya mungkin nanti judulnya ada soal gitu ya. Iya. Ya udah sekarang kalau kalian belum dapet jodoh, buat yang belum dapet jodoh udah percaya aja sama rencana Allah, rencana yang terbaik dan apa yang Allah kasih itu yang kita butuh bukan yang kita mau. Dan itu jauh lebih baik pasti kan. Yeah. Rencana Allah emang yang terbaik gitu. Bagi kita mungkin gak baik tapi menurut Allah itu baik gitu. Terus kalau emang dia bukan jodoh, misalkan kalian lagi diputusin pun ya laluilah kesedihan kalian atau pokoknya jangan pernah menyesal sama yang namanya perpisahan karena di balik perpisahan itu pasti masih ada hikmahnya, masih ada hal positif. Laluilah itu dengan positif, dengan baik. Karena kalau kalian udah lalui proses itu insya Allah ada hal yang indah ke depannya Allah siapkan untuk kalian gitu. Jangan dikejar-kejar kalau emang bukan jodoh nggak akan datang, capek diri sendiri. Yes. Satu pesan aku buat generasi milenial, tolong kalian jangan bermaksiat berkedok agama. Itu. Dalam hal contohnya Apapun. Terlihat soleh ternyata dia maksiat. Ta'aruf padahal zina. Jadi tolong jangan bermaksiat berkedok agama. Jangan nodai agama kita, jangan hinakan agama kita dengan kelakuan kita sendiri. Betul. Mungkin beberapa waktu lalu kita teriak-teriak dia menistakan agama, fulan menistakan agama. Hey, ngaca kita masing-masing. Iya, terkadang kita nggak sadar. Ya. Dengan kita mengakui kita orang soleh, kita orang soleha, tapi kita bermaksiat, itu namanya bermaksiat berkedok agama. Hati-hati guys, nauzubillah. Allah baik sama kita, jangan hancurkan rasa itu. Ayo kembali kepada Allah, mulai. Fokus kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku maka akan kukabulkan kata Allah Subhanahu wa taala. Isi komah berat ya? Ini bahasa lagi tayang sekarang sepertinya. Iya ya. Coba. Isi komah berat nih soalnya. Buat isi komah dalam apa? Ya ibadah. Dalam ibadah. Nah kalau gue mikirnya gini sih bang, kalau malaikat kan gimana lurus aja. Copy paste fix. Tapi bener bang, Iya, bener. Gue juga selalu bilang sebelum gue denger lu, gue juga kayak gitu. Ya kan kita manusia, naik turun. Karena kita manusia. Tapi berusaha tetap kan, Iya. kita harus berusaha tetap istiqomah. Jadi tetap berusaha aja dan terus berdoa supaya istiqomah kalian berjalan lancar, mungkin itu aja kali ya. Tapi kalau aku ada pesan nih. Apa? Ini mungkin boleh dipetik ya. Bagaimana caranya istiqomah dalam ibadah? Di saat turun bang, nah gimana? Simpel caranya. Hah? Simpel caranya. Gimana? Melakukan yang sulit. Apa caranya? Nah, apa? Iming-imingi hawa nafsumu dengan dunia. Kalau Iya, misalnya sholat, ntar lu rezekinya luas. Wih, Kalau bener misalnya sih. sholat duha, wah iya. lu dapat rezeki. Gue juga sometimes gitu sih ya. Iya dong. Iya bener sih. Karena kita manusia. Iya betul. Betul. Kalau misalnya lu pengen
rezeki yang besar, baca Al-Waqiah. Betul. Iming-imingi hawa nafsumu dengan dunia. Kalau belum terwujud, terus baca. Betul. Terus lakukan. Sampai kapan? Sampai itu terwujud. Karena apa? Janji Allah itu pasti. Pasti. Wa may yuhajjir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, maka Allah janjikan, Allah berikan dia rezeki yang luas dunia akhirat. Jadi cara istiqomah adalah iming-imingi hawa nafsumu dengan dunia. Dengan imbalan dunia maksudnya. Dengan imbalan dunia dan yakin sama janji Allah. Gitu. Karena kalau kita percaya doang tapi nggak yakin, nggak bisa. Betul. Ya kan? Nice. Karena apa? Karena kita manusia. Ya kan? Yeah. So iya banget sih gue ya hari ini. Gak apa-apa itu kan kepikiran, kita memberikan pesan. Itu tuh gak, kepikiran lagi di ini tuh gak, lagi di tempat kerja. Tapi kalau ada orang yang nanya, Bang lu ngomong gampang, ngelakuin. Mohon maaf. Nah, gimana? Sebelum gue ngomong, gue ngelakuin dulu. Betul. Jadi gak doif, gak lemah jadinya. Iya. Kenapa gue ngomong gini? Karena gue tahu diri gue manusia. Betul. Aku ini manusia, jadi kayak mana? Ku iming-imingin dulu. Oh, baca Al-Waqiah tiap hari biar dapat rezeki. Wah, biar rezeki gak putus, baca terus ah. Iya. Gue juga gitu. Iya kan? Iya. Oh, biar. Wah, duha. Nah. Mungkin aja Allah ada ini hari ini. Gitu. Iya. Terus step yang selanjutnya adalah mencoba menjadi soleh di hadapan Allah supaya apa? Allah kucurkan semua untuk kita. Untuk masalah dunia. Berarti kita gak apa-apa cari perhatian sama Allah. Gak masalah. Caper sama Allah gak masalah. Iya. Iming-imingin hawa nafsumu dengan dunia. Yaitu cara ibadah. Right. Nah satu nih. Gimana cara kita kayak melakukan kebaikan tuh. Kita gak mau riak nih. Tapi kan ada nih dikit kayak. Pas mau ngasih kayak. Seneng lo udah bantu orang. Tapi sometimes kan sebagai manusia kita kayak ada bangga dikit gitu. Ciri-ciri amal ibadah yang diterima Allah adalah mereka melupakan perbuatannya. Mereka melupakan amalnya. Lalu bagaimana caranya? Ketika kau melakukan amal ibadah tersebut, tutup mata, tutup telingamu. Bodoh amat. Yang ada kau tangisi. Kau menangis di hadapan Allah untuk doakan mereka. Ya Rabb, selamatkan mereka ya Allah. Ya Rabb, selamatkan mereka ya Allah. Mungkin yang hamba bantu ini gak seberapa, tapi tolong ya Allah, tolong ya Allah. Mungkin hanya sebatas mendorong gerobak mereka, membantu mereka atau segala macam. Tapi ya Rabb, tolong ya Allah, berikan kecukupan rezeki bagi mereka, tolong ya Rabb. Ibadah amal yang hamba lakukan barusan ini gak seberapa, tapi tolong ya Allah, cukupkan rezeki mereka. Kalau bisa lebihkan ya Allah, suburkan cinta mereka kepada Engkau Rasul ya Allah. Berikan mereka rezeki kepada mereka, takwa kepadamu ya Allah. Kayak misalnya gitu. Nah dari tadi kan udah nanya gue nih. Kan lo lebih langgeng nih. Ada tips and trick gak? Aku ditanya balik. Wow. Gimana? Tips and trick. Tips man to man lah. Begini. Ini masalah pernikahan ya. Iya. Tips and trick dalam rumah tangga yang pertama adalah jangan pernah lupakan hadiah-hadiah kecil. Aku setiap pulang kerja beberapa hari gitu ya, lebih sering seminggu 5 kali gitu. Aku beliin hadiah sesuatu untuk istri aku. Saya nggak ada hadiah, ya. Saya nggak ada, oh makasih sayang. Terus makanan misalnya gitu kan. Aku minta dong, kan buat aku nggak boleh. Ya udah sudah. Berarti kalau kata anak sekarang kayak love language lu tuh gift. Yes. Karena ya lo jadikan tiap malam lo itu malam pertama, men. Wah. Jadi 8 kali sehari. Wow. Gitu. Anda jadi ingin menikah? Ayo, silakan daftar di bawah ini. Gitu. Terus ketika istrimu membangkang, maka jadilah suami bijaksana sebagaimana Rasulullah SAW. Memang kita bukan Rasul, kita bukan Nabi, tapi kita pengikut Nabi Muhammad SAW. Ikuti akhlaknya bagaimana. Ingatkan dia dengan satu kata yang lembut. Sayang, jangan gitu. Masih dilakuin juga, naikkan suaramu sedikit. Sayang, jangan gitu. Masih lakuin, tegur dia. Sayang, kan aku udah bilang jangan gitu. Masih lakuin juga, gelarkan sejadahmu. Bilang sama Allah, ya Allah, ya Rabb. Kan Allah yang menciptakan dia dan hamba ya Allah. Allah yang menguasai hati hamba ya Allah. Dan Allah juga yang menguasai hati dia. Ya Rabb, hamba kembalikan kepada Engkau ya Allah. Tolong bolak-balikan hati dia. Takwa kepada Engkau ya Allah. Terserah Allah yang punya Allah itu. Seandainya kan Allah berikan ini kepada hamba. Ya Rabb, kuatkan hamba untuk menjadi imam yang baik di hadapanmu ya Allah. Kira gue itu. Copy paste aja. Gak bener. Sempet doa gitu. Ternyata. Saat-saat. Karena gue tipikal yang gak mau ribut. Ngerti gak? Apalagi kalau pulang kerja kayak
tenaga udah habis di luar. Aku ya kan? kali tuh. Aku nggak pernah mau ributin sayang. Jadi kalau dia ributnya di kasur kami. Jadi kalau dia udah tuh, sayang, boleh nggak besok aja? Besok aku ladenin deh. Kalau emang mau debat, sekarang kita tidur dulu istirahat. Nah besok hilang tuh kan pagi gitu. Nah kekurangannya gue juga suka menunda-nunda untuk menyelesaikan masalah sih. Itu ya. Ketika ada masalah, selesaikan secepat mungkin. Langsung secepat mungkin. Dan di mana? Di kamar. Betul. Jangan depan umum. Betul. Kalau di kamar bisa bisa-bisan. Benar-benar. Jadi romantisme itu tetap dijaga meskipun dalam keadaan emosi. Betul. Dan nggak apa-apa kok kalau kita yang ngalah duluan gitu. Ya nggak sih? Mungkin loh, suami. Sebagai laki-laki. Ini suami ya, ini suami. Ini istri. Masing-masing mereka ini menarik benang, ujung benang. Ketika si istri narik benang, suami jangan narik, putus. Betul. Ulurkan dia. Iya. Sama halnya ketika suami narik benang, maka si istri ulurkan. Tarik ulur. Itulah kehidupan. Betul. Itulah kehidupan. Itu dinamika kehidupan. Iya. Gitu. Jadi rahasia buat langgeng adalah selalu selipkan Allah dimanapun dan kapanpun keadaanmu dalam keluarga, selipkan Allah. Kenapa? Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Allah yang menjaga kita, Allah yang menguasai kita. Kembalikan kepada Allah. Dan apa tuntutannya? Sayyidina Muhammad SAW. Meskipun kita bukan Nabi, meskipun tidak salah, karena kita manusia, ya sudah, semampunya ikuti Rasulullah SAW. Jangan tuntut pasanganmu untuk sempurna kalau kau belum sempurna. Jangan tuntut istrimu bangun subuh kalau kau bangun jam 9. Kamu kenapa gak bangunin aku? Kenapa kau tuntut dia? Kau contohin dulu. Dakwah di antara keluarga adalah dakwah bilhal, lewat keadaan, lewat kegiatan, lewat perilaku dirimu sendiri. Itu dakwah di antara keluarga, bukan lisan. Iya. Ya kan? Betul. Jadi gimana? Pengen menikah lagi? Belum, sekarang belum. Kan fokusnya lagi beda. Bukan tidak mau, tapi belum. Tapi belum mungkin. Kalau misalnya ada kesempatan itu, kriteria cewek seperti apa yang kau mau? Brewok. Waduh, beda ya. Itu bukan cewek. Kalau kriteria gue yang penting simpelnya dia percaya. Allah. Allah. Iya dong. Iya dong, bukan dong. Percaya sama, kalau dia udah terima gue, harus saling percaya. Itu pertama, menerima kekurangan, menerima, ya itu sih sebenarnya gue nggak yang harus begini, harus bisa masak, harus apa, itu bisa kok dilaluin. Nanti setelah gampang nikah lah, juga gampang ini ya. Buat para laki-laki, laki-laki, kalian jangan nyari perempuan, nyari istri yang bisa nyuci, bisa masak, bisa ini, bisa itu. Kalian itu nyari istri bukan PRT. Iya. Kalau masalah makan, tinggal touchscreen. Sekarang. Iya, pendamping hidup ini butuhkan. Iya, pendamping hidup. Jadi jangan yang tuntut, support. Iya. Gitu loh. Jangan tuntut istrimu, kamu harus bisa masak, kamu harus bisa nyuci, kamu harus bisa ini, bisa nyetrika, bisa kayak ini. Hey, kalian itu menikahi seorang istri, bukan seorang mencari seorang PRT dalam hidupmu. Kau nikahi istrimu, gaji orang, hire orang untuk membantumu dalam rumah tangga. Treat her as a queen. Artinya apa tuh? Nggak tahu. Treat her as a queen. Treat, perlakukan dia. Iya, Her, seperti dia perempuan. As a queen, seperti ratu. Anjir, keren gue, gila. Gila. Aku bisa bahasa Inggris. Jago. Inggris ya? Inggris dong. Oh, iya. Treat her like a queen. I mean, Okay. but just being a king in your home, in a house. Apa sih? Ya gitu lah. Tapi ini ya, gue kan sorry nih, aduh gak enak sih nanya ini. Gue udah punya anak. Nah menurut lu, pandangan lu, lebih baik balikan karena anak atau balikan karena anak itu gimana tuh? Ini gue suka dari pertanyaannya Zikri. Kalau sama, kayak gue bilang sama. Kayak Digo. Lebih baik balikan karena anak atau nggak ada atau sih. Maksudnya alasan balikan anak tuh kenapa? Gimana? Dalam pandangan lu? Gini lah. Kebahagiaan seorang anak tidak harus mengorbankan kebahagiaan orang tua. Betul. I mean, itu soalnya kan kalau dalam pandangan netizen kan selalu begitu kan. Kalau ada perusahaan kayak baliklah karena anak gitu. Balik karena anak, iya sih. Tapi di sini kasihan anak. Tapi memang gue sependapat. Memang kasihan anak. Tapi di sini kalau dipertahankan seperti itu, artinya apalagi mohon maaf ya, di antara suami istri ini mereka sudah saling cekcok, kalau dipertahankan bisa
berantem besar-besaran. Nah, apalagi kalau misalkan salah satunya mikir kayak nggak apa-apa deh gue tersiksa, yang penting anak gue. Itu salah. Kayak nggak apa-apa deh. Ya, kalau gue kembali gue kayak wah nggak bahagia tapi nggak apa-apa demi anak gue. Gitu. Kalau gue kurang setuju sih. Kebahagiaan itu tidak mesti kita menikah dengan orang yang kita tidak suka. Kebahagiaan itu kita sendiri yang ciptakan. Betul. Kebahagiaan itu kita sendiri yang membentuk. Betul. Kebahagiaan itu kita sendiri yang nge-set. Iya. Kalau misalnya kau tidak bahagia dengan apa yang kau tidak suka, kenapa kau lakukan? Sementara masa depan anakmu bisa kau perjuangkan dengan cara yang lain. Iya, jatuhnya jadi selfish ya. Yes. Bukan berarti dengan divorce itu anak nanti akan gimana, iya. Selama orang tuanya bisa memilah waktunya. Betul. Dan gak selfish. Ya, salah satu di antara mereka. Iya. Kan selfish kan egois. Egois ya. Iya, sok bahasa Inggris. Kayak gitu. Jadi nggak egoisme. Yang penting adalah, ayo, nih anak, gue punya anak dari lu, gue pernah nikah sama lu, kita sekarang pisah, oke. Tolong ke depannya kita komit untuk membesarkan dia dengan cara bagi waktumu. Tuh. Bagi waktumu untuk kita berdua. Untuk anak ini di antara kita berdua. Nah, di seminggu di gue, seminggu di lu gitu. Setelah itu lo menikah sama orang lain, kalau bisa anaknya siap dan lo siap foto silahkan. Dan lakukan semua ini karena Allah. Tuh. Niatkan semua karena Allah. Ya? Iyalah. Tuh. Agak tolol orang mengambil keputusan gak bawa Allah. Setuju. Iya gak sih? Setuju. Gue bisa kok. Udah tenang aja. Iya. Menurut gue kayak who you are, man. Who you are, iya kayak jadi bahasa Inggris terus. Bahasa Inggris. Ente siapa? Ente siapa? Iya, kayak gitu. Kita ini hamba Allah yang butuh Allah itu setiap saat. Jadi lakukan semua karena Allah. Zikri, makasih banyak udah mampir ke Bakers Dakwah. Saat Alfi. Segan, aku nih segan. Kau semoga sukses terus. Amin. Semoga doain kita terus. Insya Allah. Semoga kau dan teman-teman yang lain tetap Allah jaga. Amin. Dan meskipun perpisahan ini yang kau alami, na'udzubillah, jangan sampai yang lain merasakan. Jangan sampai. Yang ada adalah koreksi ngaca sendiri, jangan tuntut pasanganmu tapi tuntut dirimu sendiri untuk menjadi lebih baik. Terus kemudian yang kedua, jangan sampai perpisahan yang kau yang kau rasakan sekarang menghantarmu kepada kemaksiatan, na'udzubillah min dzalik. Iya, na'udzubillah. Terus Allah jaga engkau di jalan Allah. Amin. Dan terus Allah berikan rezeki istiqamah di jalan Allah. Amin. Supaya Allah ridha dunia akhirat. Ketika Allah ridha dunia, maka datang dunia kepada kita. Ketika Allah ridha akhirat, maka Allah tempatkan kita di tempat yang indah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Makasih banyak. Ini pelajaran kepada juga. yang muda. Itu artinya apa? Kita belajar kepada yang muda. Belajar kepada siapa aja, bahkan semut sekalipun. Ini dia lebih muda pada aku belajar sama dia tentang Maaf masalah. kalau ada salah-salah. Segan. Pokoknya tepuk tangan buat Zikri lah ya. Thank you. Jangan lupa sekarang betul sekali. Jangan lupa sekarang Bakers Dakwah meskipun PPKM kita ada ngaji online di setiap hari Kamis dan Sabtu. Barbecue, Bakers baca Iqra Quran. Kemudian doakan semoga PPKM cepat selesai sehingga perekonomian umat cepat kembali, nggak ada yang tutup lagi. Kita bisa nongkrong bareng lagi, Bakers Dakwah Basecamp bisa dibuka lagi dan kita bisa berjabat tangan. Ayo kita jaga prokes kesehatan. Kita sekarang ini kita sudah on procedural, artinya yang masuk sini sudah sehat semuanya. Dan mudah-mudahan wabah COVID-19 ini Allah angkat. Jangan sampai tersernya Allah nggak kuat ya Allah. Banyak mereka yang mati kelaparan, banyak mereka yang kesulitan. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita. Allah angkat COVID ini. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Bid'ah bicara tentang hidayah. Aku Alfi Alfani dan Zikri Daulay. Bakers Dakwah dirangkul bukan dipukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.